Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiananda Putri dari kelas Ilmu Pemerintahan 3C dengan mata kuliah Birokrasi Pemerintahan dan dosen pengampu, yaitu Ibu Dewi Nur Aziza SIP MA. Hari ini, saya akan menjelaskan materi yang berkenaan dengan peran, fungsi, serta tujuan dari birokrasi pemerintahan. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian birokrasi. Birokrasi berasal dari kata burokrasi yang diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada di tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer. Birokrasi juga bisa disebut suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, adanya hierarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal. Birokrasi juga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang bersifat tetap. Terdapat rantai komando berupa hierarki, kewenangan di mana tanggung jawab setiap bagian-bagiannya mengalir dari atas hingga ke bawah. Selain itu, birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan civil service atau pelayanan publik. Birokrasi terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh eksekutif, dan posisi mereka ini datang dan pergi. Selanjutnya, ada pengertian birokrasi menurut Max Weber, yaitu birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Selanjutnya, ada pengertian birokrasi menurut Fritz Thorsten Marx, yaitu birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi yang digunakan oleh sistem pemerintahan modern guna menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan para individu yang memiliki keahlian khusus, atau biasa disebut para spesialis, dan dilakukan dalam sistem administrasi, yang khususnya aparatur pemerintah. Selanjutnya, ada peran dari birokrasi. Dalam pelaksanaannya, peran birokrasi sangat diperlukan dalam menjalankan aturan dan pelayanan di masyarakat. Adapun beberapa peran birokrasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan pemerintah. Yang kedua, melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah dan negara. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan yang profesional dan merata. Yang keempat, melaksanakan manajemen pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi, evaluasi, sinkronisasi,
dan lainnya. Yang kelima, berperan sebagai penghubung antara pemerintah atau negara dengan masyarakat umum. Selanjutnya, ada fungsi birokrasi. Menurut Michael Geroskin, setidaknya ada 4 fungsi birokrasi di dalam suatu pemerintahan, yaitu yang pertama, administrasi. Fungsi administrasi bertujuan untuk mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun dan ditetapkan oleh legislatif serta penafsiran atas undang-undang tersebut oleh eksekutif. Artinya, fungsi administrasi adalah menjalankan kebijakan umum suatu negara yang telah dirancang dan ditetapkan untuk mencapai tujuan negara secara keseluruhan. Yang kedua, ada pelayanan. Pada dasarnya, birokrasi bertujuan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Salah satunya seperti adalah birokrasi korporasi negara, seperti PJKA yang bertujuan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik. Yang ketiga ada regulasi. Fungsi regulasi suatu pemerintahan umumnya dirancang dan ditetapkan untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat umum. Pada pelaksanaannya, badan birokrasi akan dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat umum. Yang keempat ialah pengumpul informasi. Badan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan negara tentu memiliki informasi dan data mengenai efisiensi atau efektivitas pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah di masyarakat. Misalnya seperti pungli saat pembuatan SIM dan STNK. Maka, pemerintah akan merancang prosedur baru dalam pembuatan SIM dan STNK untuk menghindari pungli. Selanjutnya, ada tujuan birokrasi. Birokrasi sejatinya bertujuan untuk melaksanakan administrasi, pelayanan publik, serta kerjasama antar lembaga maupun negara. Berikut adalah penjelasan dari beberapa tujuan birokrasi, yaitu yang pertama, menjalankan program atau kegiatan agar tercapainya visi dan misi pemerintahan. Yang kedua, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pembangunan secara netral serta profesional. Yang ketiga, mengaplikasikan seluruh aspek manajemen pemerintahan, mulai dari aspek perencanaan, koordinasi, pengawasan, preventif, represif, evaluasi, dan lain-lain. Yang keempat, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses setiap layanan dan perlindungan. Yang kelima, memberikan jaminan atas keberlangsungan sistem pemerintahan pada suatu negara. Terakhir, mendukung, mempermudah, mempercepat, meningkatkan efektivitas, serta efisiensi pencapaian dari beragam tujuan pemerintah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila sekiranya ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih banyak untuk yang menyempatkan waktunya menonton video ini. Terakhir dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.